ini tadi sempat saya bilang keekonomiannya makin turun sehingga secara agregat atau economic of scale-nya itu semakin tinggi gitu. Jadi deployment-nya maksudnya. Jadi pekerjanya pun akhirnya makin banyak. Nah, kalau dari sisi demografi itu Tiongkok mendominasi jumlah pekerja energi terbarukan terbesar di dunia sebesar 39%, diikuti oleh Brazil, Amerika Serikat, dan India. Tapi agregat negara-negara di Asia itu, kata si Irena ini, mendominasi sekitar 60% pangsa energi pekerjaan energi terbarukan ini 60% dari total dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, dari data yang sama dari Irena di 2018 itu hanya 2% dari pekerja dunia, atau setara dengan 272.000 pekerja yang umumnya bekerja di sektor bioenergi, hidro, dan juga panas bumi. Nah, ke depan seperti apa? Jadi si Irena juga memodelkan bagaimana jika skenario atau misalkan rencana-rencana energi yang saat ini ada di dunia ini diimplementasikan atau dalam PS istilahnya Plan Energy Scenario di 2030 dan 2050. Nah, itu tambahannya itu bisa sampai 25 juta ya di tahun 2050 dan juga maksimum di 2050 hingga 42 juta kalau kita bertransisi ke energi terbarukan secara global. Tapi tren ini sangat dipengaruhi oleh setidaknya 3 hal. Gitu. Jadi pertama itu untuk negara ya khususnya maksudnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana suatu negara itu tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar fosilnya masih ada atau enggak. Nanti kita lihat untuk kasus Indonesia. Kemudian juga berapa besar sih ambisi untuk bertransisi ke energi yang lebih bersih. Kemudian yang ketiga adalah daya saing si industri manufaktur energi terbarukan lokalnya itu sendiri di tingkat regional. Nah, untuk yang di tingkat ASEAN sendiri itu diproyeksikan akan mencapai 42 sampai 45% di tahun 2050 ya, sampai dengan 50%. Ini termasuk dari tidak hanya energi terbarukan saja, tapi ada energi efisiensinya. Nah, kalau dari sisi value chain-nya atau rantai pasoknya apa aja sih kira-kira di 2050 di kasus untuk Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi si Irena ini mention bahwa dari 1991 lapangan pekerjaan di 2050 dalam skenario yang transisi energi tadi itu masih didominasi dari manufacture. Kenapa manufacture? Karena growing atau pertumbuhan pembangkit energi terbarukan di regional ASEAN ini sedang nanjak gitu. Jadi otomatis pekerjaan yang paling banyak itu dari sektor manufaktur energi terbarukan. Kemudian diikuti oleh tentunya ini yang beda-beda tipis ya, hanya mungkin beda sekitar 183 posisi gitu atau jumlah ribu ya dalam satuan ribu itu di konstruksi dan juga instalasi pembangkit energi terbarukan. Sisanya di operation and maintenance. Kemudian juga dari sisi skills-nya atau expertise-nya itu banyaknya tetap hard labor ya, jadi workers sama technician itu mendominasi, kemudian expert untuk yang bikin sistem arsitek sistemnya dan lain sebagainya itu yang kedua, terus yang ketiga baru engineer sama juga yang lainnya. Jadi expertise ini tidak harus dia degree-nya misalkan S3 atau misalkan postdoc gitu ya, tapi secara pengalaman dia punya. Seperti itu. Nah, untuk yang kasus Indonesia sendiri, kalau kita lihat ke belakang ini, masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan atau sektor agraris lah. Karena ya zaman dulu kita membangun ekonominya itu dari sektor ini. Tapi dari mulai tahun 90-an, kalau saya lihat trennya, itu sudah mulai peaking atau mencapai puncaknya dan mulai declining setelah itu. Jadi secara dari 90-an sampai sekarang itu trennya cenderung turun, dan ini kalau kita lihat waktu 7 tahun terakhir dari 2013 sampai 2019 saja AAGR ya, tingkat atau average annual growth rate-nya itu turun sekitar 3% gitu. Jadi kelihatannya atau mengindikasikan akan adanya perubahan
ekonomi ya, sektor ekonomi atau backbone ekonomi Indonesia ke depan gitu. Jadi yang dulunya dikenal sebagai negara agraris mungkin ke depan karena levelnya juga udah naik ya, emerging, sebutannya itu emerging countries kalau nggak salah. Jadi ekonominya itu udah mulai meningkat dan bahkan World Bank kalau saya tidak salah itu tidak mau mengkategorikan Indonesia itu sebagai negara berkembang lagi, tapi sudah mulai masuk ke negara maju. Jadi negara maju ini basis ekonominya itu didominasi oleh sektor ekonomi dari jasa dan juga industri. Nah, jadi kelihatan di sini yang naik itu, ini saya ngambil 5 besar sektor menurut KLBI ya. Jadi ada semacam kategori lapangan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya ambil 5 yang paling 5 besarnya. Jadi yang paling tetap dominan di 2019 nih saya ambil snapshotnya, itu tetap yang tadi saya sempat sampaikan, pertanian, kehutanan, sama perikanan. Gitu kan. Kemudian disusul yang berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah sektor industri pengolahan, yang manufaktur satunya di sini. Kemudian yang keempat itu ada akomodasi dan penyediaan makanan minuman. Jadi ini udah mulai yang ke atas ini berbasis jasa dan juga industri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ISR secara khusus sudah mencoba menghitung secara kasar ya, berapa sih sebenarnya kalau misalkan target di Rencana Umum Energi Nasional di tahun 2030, sebenarnya ada 2 milestone besar sih, 2025 dan 2050. Kita coba ambil 1 dekade ke depan gitu dari sekarang. Itu setidaknya akan ada jumlah potensi pekerjaan baru di energi terbarukan ini sebesar tambahannya 1.700.000 posisi atau lapangan pekerjaan gitu, di mana yang kalau kita lihat itu memang surya masih tetap juga mendominasi untuk serapan tenaga kerjanya. Tapi kalau kita lihat per teknologi densitas atau kepadatan pekerja per masing-masing teknologi, ini saya highlight yang warna kuning di luar. Jadi kalau kita lihat itu sementara ini yang masih banyak itu geothermal. Jadi per kilowatt sistemnya itu membutuhkan sekitar 93 orang. Dan yang paling efisien ya tentunya surya, karena tidak ada apa-apa yang begitu selesai dipasang ya tinggal maintenance, membersihkan si panel suryanya aja gitu. Jadi per kilowattnya itu hanya mungkin 17 orang, ini termasuk untuk konstruksi ya dari awal. Seperti itu. Jadi ini kira-kiranya gambarannya, saya tidak akan masuk ke detailsnya. Dan secara khusus sendiri ini sebagai penutup, ISR memandang bahwa program Surya Nusantara atau mengimplementasikan PLTS atap atau pembangkit listrik tenaga surya di atap ya, untuk rumah tangga khususnya pelanggan PLN bersubsidi itu bisa menurunkan jumlah subsidi untuk masyarakat miskin sebesar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Kemudian yang kedua adalah membangun industri modul surya domestik hingga 50 megawatt peak per tahunnya. Dan yang ketiga, menurunkan emisi gas rumah kaca dari 1 gigawatt peak yang terinstall ya, kalau misalkan jadi atau diimplementasikan itu sekitar 1,05 juta ton karbon dioksida per tahun. Nah, secara teknisnya gimana? Jadi juga sekarang lagi cukup happening kartu prakerja ya. Jadi kita juga melihat bahwa kartu ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan bersertifikasi untuk tenaga terampil untuk si surya ini khususnya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu bisa mencetak tiap tahunnya 20.000 sampai 22.000 tenaga kerja terampil ditambah dengan 10.000 pekerja lainnya yang tidak langsung terdampak ya. Kemudian juga ada setidaknya 7 co-benefits yang teridentifikasi seumpamanya pemerintah mengimplementasikan program ini gitu. Kita mengusulkan ini sebagai si green economic recovery tadi. Jadi yang pertama co-benefits-nya turunnya subsidi listrik, yang kedua tersedianya lapangan kerja hijau, ketiganya terserapnya tenaga kerja untuk industri hijau padat karya, yang keempat industri surya dalam negeri juga bisa tumbuh, terus emisi gas rumah kaca dan polusi udara juga bisa turun. Nah, mulai tadi shifting ekonominya itu ke yang lebih hijau dan juga rendah karbon. Dan terakhir tentunya bisa mencapai target UN khususnya untuk pembangkit listrik di tahun 2025. Mungkin ini aja KGB pengantar dari saya. Saya sih menarik untuk menjelaskan atau berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Egy. Nah,
Ini aku tadi juga dapat insight-insight juga nih, catatan aku banyak. Jumlah pekerja Indonesia di sektor energi terbarukan itu baru 2% dari pekerja di seluruh dunia. Yaitu sekitar 272.000 itu ya. Nah, itu berarti aku tadi lupa belum, entah aku kelewat atau emang tadi belum ke-mention, itu kira-kira jurusannya itu apa aja ya kayak gini? Oke. Jadi kalau dari sisi sektor atau teknologinya ini yang saya catat itu ada dari sektor bioenergi. Jadi bioenergi ini biodiesel termasuk diantaranya, kemudian juga biomasa. Nah, jadi karena memang masih mulai transisi ekonominya dari berbasis agraris ke jasa dan industri, jadi didominasi kalau tadi lulusannya itu ya masih hard labor sendiri sih, maksudnya lebih ke misalkan petani biomasa, misalkan dari bambu kah, atau dari misalkan kelapa sawit dan lain sebagainya, dan itu yang dihitung cukup besar oleh IRENA gitu. Yang kedua kalau nggak salah tenaga air ya, karena kita udah cukup lama juga punya PLTA yang cukup besar ataupun PLTMH dan PLTM. Dan yang kedua ini kalau saya tidak salah itu dari sektor PLTM atau hidropower. Jadi kalau tadi dikaitin lagi sama lulusannya mungkin ya teknik sipil, kemudian juga teknik elektro, kurang lebih seperti itulah yang berhubungan. Mungkin dua yang besar itu yang saya ingat. Oke deh kalau gitu. Nah, ini tadi juga aku mungkin sekalian aja kali ya. Aku sekalian membahas juga, tadi udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga nih yang masuk dari teman-teman untuk ke aku. Ini ada yang tanya nih, sebenarnya peluang green jobs hari ini di Indonesia itu sebenarnya udah sebesar apa sih Mas Egy? Terus sepak terjangnya sekarang itu di Indonesia tuh seperti apa? Karena kan seperti yang kita lihat sebenarnya prospek energi terbarukan, ini khusus ngomongin energi terbarukan dulu ya. Untuk ngomongin energi terbarukan itu kan di Indonesia pembangunannya belum terlalu masif kan. Bisa kita katakan belum terlalu masif. Nah, itu sebenarnya prospeknya sejauh mana? Kok udah banyak yang ngomongin tentang green jobs, tentang energi terbarukan, tapi peluang kerjanya sendiri kelihatannya belum ada nih. Itu gimana tuh Kak Egy? Ya, jadi kalau misalkan prospek kan berarti proyeksi ke depan ya kira-kiranya. Nah, karena memang kita masih karena kita masih belum masif perkembangannya, ya potensinya besar dong. Maksudnya dari sisi tadi misalkan energi surya gitu, kalau kita hitung-hitung bisa mencetak 20 sampai 22.000 gitu setiap tahunnya kalau misalkan ini. Dan tapi kalau kita lihat kondisi saat ini yang tadi sudah saya sempat sampaikan juga, jadi mungkin masih dasari dari pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bioenergi, misalkan kelapa sawit untuk yang biodiesel, misalkan kemudian juga hydropower ya untuk PLTA gitu, PLTM. Tapi harus diingat bahwa definisi green jobs ini tidak harus, menurut saya pribadi gitu ya, tidak harus semuanya yang berkaitan dengan teknik lingkungan atau misalkan teknik sipil yang aware soal itu, tapi juga misalkan akuntan misalkan, atau lagi yang kira-kira aneh nih, atau yang kira-kira nggak tahu masuknya ke kategori apa gitu. Saya lagi mikir IT misalkan. IT, saya sama teman saya pulang dari New Zealand itu sempat bikin startup juga untuk energi, jadi juga untuk IT, bisa juga untuk akuntan, ya bisa juga untuk mengevaluasi seberapa besar sih misalkan keuntungannya dari sisi ekonomi kalau kita beralih atau menghijaukan sektor industri yang sudah ada saat ini, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah respon saya. Berarti yang namanya green jobs ini istilahnya bukan sebuah kerjaan yang baru aja ya kayak gitu, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lama tapi kita bikin lebih hijau. Mungkin kalau untuk di agrikultur mungkin Kak Rahyang mungkin bisa nambahin insight-nya juga nih. Kalau untuk kayak di agrikultur, pertanian, itu mungkin yang tadinya sistem pertaniannya mungkin seperti apa, tuh sekarang jadi lebih besar, atau gimana? Atau mungkin ada pengalaman atau cerita-cerita gitu nggak nih, Kak Rahyang? Apalagi terkait Kak Rahyang ini kan basic kerjanya tuh udah jelas banget nih, diet kantong plastik, anti banget nih sama kantong plastik yang jelas-jelas bakal merusak lingkungan ini. Itu gimana nih?
Iya, kalau terkait green jobs menurutku sih sebetulnya kalau tadi kan disebutkan di yang narasumber pertama kan lebih banyak aspek teknis ya sebetulnya. Sementara kalau aku sendiri kalau ngelihat apa ya jenis kerjaanku sendiri tuh lebih banyak seperti consulting, jadi lebih banyak hal-hal non teknis, jasa lah istilahnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ngelihat uh, potensi untuk green job sendiri sebetulnya banyak banget gitu kan. Kalau saya dulu kuliah S1 tapi melanjutkan kuliah lagi fokusnya ke komunikasi karena balik lagi ke kerjaan saya yang lebih banyak menjadi consulting, advokasi, kampanye dan lain-lain. Kalau untuk di pertanian sendiri sih sebetulnya kalau sekarang kita lihat kan sebetulnya sudah banyak lapangan pekerjaan yang lebih modern. Udah banyak jasa-jasa e-commerce yang menghubungkan kita dengan petani. Jadi kita bisa langsung beli sayuran, buah-buahan, bahan makanan itu langsung dari petani. Dan itu sesuai dengan konteks saat ini, tetapi juga kita tetap apa namanya melestarikan lingkungan. Artinya uh, ada petani yang kita berdayakan juga, dan juga kita tetap bisa menikmati hasil bumi, dan itu kan juga apa namanya kita bisa memotong jalur-jalur distribusi kan sebetulnya. Kalau di kerjaan saya sendiri sebetulnya kalau ngomongin green jobs karena banyaknya lebih ke unit usaha jasa, dan kalau tadi apa namanya balik lagi ke background pendidikannya apa, ya itu harus disesuaikan dengan uh, skill kita sebetulnya. Jadi background apapun menurutku bisa bekerja di sektor-sektor yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan kan yang selalu saya pegang prinsipnya adalah harus sejalan antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Kira-kira kayak gitulah. Oke, wah tambah menarik nih. Aku malah lebih penasaran nih kalau pekerjaan-pekerjaan kayak yang tadi Kak Rahagi yang mention kayak advokasi, terus kampanye. Nah, itu apa sih yang bisa, maksudnya kan kalau green jobs itu kan seperti yang kita tahu nih, aku kan awam ya, aku nggak terlalu ngeh nih tentang green jobs ini tuh seperti apa, kayak hijau. Padahal jadi kerjanya juga green jobs emangnya kerjaan juga, gue nah itu aku maksudnya mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi wadah dari teman-teman tuh kayak yang bertanya apa sih green jobs itu gitu kan, karena benar-benar belum, karena belum terlalu ramai dibicarakan, tapi kok udah banyak sih kayak tadi prospek-prospek kerjanya itu seperti yang tadi dimention sama Kak Egy juga, sekarang yang juga tadi mention, sebenarnya apa sih yang bisa kita state bahwa oh gue ini sekarang kerjanya di green jobs loh, kerjaan gue adalah kampanye kayak tadi Kak Rahyan kerjaannya kampanye gitu kan. Tapi apa sih green jobs itu di mananya gitu? Mungkin bisa sedikit dielaborasiin gitu nggak sih? Contoh green jobs-nya tuh di mananya? Ya, yang saya bilang tadi sebetulnya ada kerjaan-kerjaan yang teknis gitu kan. Kayak engineering gitu kan. Dan itu sebetulnya kalau misalkan yang kita baca di standarnya ILO kan seperti itu kan, tapi kalau kita baca di standarnya UNEP sebetulnya selain itu ada juga yang sifatnya jasa sebetulnya, dan ini yang justru lebih menarik. Jadi karena nggak semua orang itu kan istilahnya kalau sekolah itu backgroundnya IPA gitu kan, tapi ada juga yang backgroundnya IPS. Nah orang-orang anak-anak IPS ini bentar-bentar orang-orang yang backgroundnya IPS ini, misalkan kayak saya nih ya, backgroundnya komunikasi, apa yang bisa dilakukan lanjutan? Salah satu yang bisa dilakukan adalah kita kan kalau kampanye atau advokasi kan kita berbicara dengan lawan sasaran kita kan, entah itu pemerintah, entah itu corporate, ataupun entah itu publik gitu. Dan kita perlu strategi itu. Itu salah satunya. Begitupun dengan yang namanya di ekonomi kan ada ekonomi lingkungan juga kan, sebetulnya ada circular ekonomi yang kita ketahui. Itu tadi balik lagi kalau kita ngomongin pembangunan ada 3 aspek itu, aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Itu kok tiga-tiganya harus jalan sebetulnya.
Mau kurang nambahin lebih seperti juga nih. lingkungan, aspek lingkungan, itu kan ekonomi, kayak basic. sosial. Oke, Kak Egi mau nambahin apa nih? Ya, dikit aja. Jadi kalau misalkan tadi Kak Rahyang tadi udah ekonomi, sosial, sama lingkungan, kalau saya lebih menekankan kepada apanya ya, kalau mau ngecek pekerjaan saya udah green jobs apa termasuk kategori yang green atau bukan gitu misalkan. Itu lebih ke value-nya sih. Jadi apa yang kita kerjain ini apakah satu misalkan itu dalam pelaksanaan atau praktiknya itu ada efisiensi yang kita coba apa namanya tempuh atau kita coba implementasikan misalkan bahkan di energi fosil misalkan itu walaupun kotor secara lingkungan tapi misalkan mereka mulai improve misalkan ke bagaimana apa namanya governance yang lebih clean dan green itu juga ya bisa dikatakan levelnya sudah mulai menghijaukan yang hitam gitu kasarnya gitu. Jadi sebenarnya itu yang mungkin harus ini adalah value-nya. Jadi apakah value yang kita kerjakan ini apa namanya bermanfaat bagi lingkungan atau ada efisiensi yang kita timbulkan atau ada co-benefit atau manfaat tambahan lain gitu yang bisa untuk yang ya, intinya ke ini juga ke lingkungan juga gitu. Nah, berarti kalau tadi sebenarnya membahas intinya adalah sebenarnya lebih ke value pekerjaannya itu sendiri kan. Seperti apa sih pekerjaan yang kita lakukan tuh kira-kira lebih banyak, kalau bahasa solehnya mungkin lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak yang menguntungkannya gitu kali ya Mas Egi ya. Benar. Menguntungkannya lebih ke apa namanya ke sisi lingkungannya gitu dari sisi lingkungannya. Mungkin kalau pakai istilah yang agak jadul mungkin 3P ya, profit, people, planet gitu kan. Jadul okay. ya, nah, terus berarti agak jadul ya, maaf nih sebelumnya. Nah, ini tadi juga ada yang nanya nih, kalau di Indonesia ini sih sebenarnya udah ada belum sih universitas yang menawarkan mungkin kayak jurusan atau kelas atau mata kuliah atau mungkin kursus-kursus yang kita spesifik membahas tentang peluang-peluang di green jobs ini sendiri. Secara green jobs ini kan cukup luas kan, kayak bidang apapun tuh sebenarnya kita bisa ambil sisi greennya gitu. Berarti sebenarnya ada nggak sih jurusan khusus yang membahas tentang green jobs atau mungkin lebih ke, kalau green economy mungkin ada ya. Jadi kalau untuk membahas tentang green job sendiri ada nggak sih? Mungkin Kak Igi atau Kak Rahyang mau memberi ide duluan? Ya, Silakan. kalau menurutku sih kayaknya semua jurusan itu, apalagi yang berhubungan dengan saintek ya, itu kayaknya berhubungan dengan green jobs. Tergantung kita sebetulnya apa namanya tujuan utamanya untuk profit atau untuk planet dulu gitu kan. Kalau misalkan kita apa namanya memahami bahwa batasan kita adalah planet, berarti kan apa namanya prinsip utamanya atau misalkan batasan kita di lingkungan, pasti kita akan lebih memilih melindungi lingkungan dulu ketimbang mendapatkan profit gitu kan. Apalagi kalau saya yang kerjanya di lembaga non profit, kita nggak nyari profit gitu kan, tapi justru lebih mementingkan kepentingan publik untuk sama-sama melestarikan lingkungan. Kalau yang tadi di Saintek itu lebih banyak lebih nyambung ke apa namanya mungkin yang disebut dengan green jobs, tapi di kuliah yang sosial pun sebetulnya apa namanya juga banyak chance ke sana. Lagi-lagi nggak semua apa namanya jurusan atau fakultas itu ada mata kuliah khusus atau ada jurusan khusus, tapi itu sebetulnya bisa terintegrasi dengan apa namanya kayak kurikulum atau silabus yang ada sebetulnya. Kalau misalkan yang kita ngomongin khusus, sebetulnya ada salah satu universitas yang saya tahu untuk program pasca sarjana itu tentang CSR. Tapi itu kayaknya baru satu kampus. Tapi lagi-lagi kalau saya sih ngeliatnya kalau kita ngomongin green jobs, jangan terbatas pada pertanyaan apakah ada kuliah dengan jurusan green jobs. Karena ya itu tadi, semua orang tuh berpeluang untuk ada di sektor ini, background-nya apapun, dan disesuaikan dengan skill kita. Artinya kalau kita punya skill ini, kita lihat ada opportunity nggak dari skill kita terhadap pembangunan lingkungan hidup misalkan. Jadi nggak yang
maksain harus ke sana karena lagi ngetren green gitu. Oke, Kak Egi mau nambahin? Monggo. Ya, kalau misalnya langsung ke universitasnya, karena ada lagi kuliah di Unpad ya, di Unpad itu ada apa namanya, mana anak Unpad nih di sini ya, halo. Apa namanya? Saya Unpad. Halo, aku anak Unpad loh. Oh, ada 2 ternyata. Saya IPB ya. Halo anak-anak IPB. Anyway, dia lagi sekarang masih kuliah. Ini ada yang paling kecil. Itu ada dia ngambil apa namanya? Tiba-tiba lupa. Tapi intinya di Unpad itu ada center atau pusat studi untuk yang SDGs. Jadi Sustainable Development Ya, Goals. ada SDG Center. Ya, SDG Centernya Bu Sri Mulyani kalau nggak salah, atau bukan yang mantan Menteri Bappenas kalau nggak salah. Itu jadi si kepalanya gitu. Jadi dengan adanya pusat-pusat yang seperti ini juga secara tidak langsung kalau misalkan nggak ada di mata kuliahnya, itu mungkin ada LPPM-nya yang lembaga apa namanya, yang pengabdian masyarakatnya lah kalau nggak salah. Jadi riset-riset ataupun aplikasi dari teori-teori yang dipelajari di kampus itu sebisa mungkin diimplementasikan ke arah sana gitu, dan Unpad salah satunya udah ini, karena ini bukannya promoin Unpad tapi memang ada saya cerita sendiri gitu. Kak Egi katanya itu di apa ada mata kuliah yang membahas soal si SDGs ini gitu. Oh oke, bagus katanya. Jadi mungkin karena sekarang juga lagi nge-hype, jadi saya yakin banyak juga universitas-universitas lain, SGU, misalnya SGU udah lama ada prodi untuk energi terbarukan ya, ada University, atau bahkan yang untuk yang apa namanya bisnis itu Prasmul misalkan, itu juga sudah mulai mengarah bagaimana meng-create sustainable business yang juga mengarah ke green jobs-nya gitu. Jadi kira-kira sih udah banyak lah, saya pikir hampir semua mungkin sekarang udah punya center-center ataupun mata kuliah setidaknya yang terkaitan dengan keberlanjutan ataupun yang lapangan pekerjaan hijau ini. Ya, mungkin saya nambahin juga. Jadi waktu saya kuliah S1 di Unpad, ngambil budidaya pertanian, saya angkatan terakhir yang punya kurikulum yang masih jadul banget gitu. Angkatan di bawah saya udah cukup progresif, dan salah satu mata kuliah yang menarik adalah ada mata kuliah tentang pertanian berkelanjutan. Dan ini artinya berarti sektor pendidikan tinggi juga udah mulai komprehensif gitu. Jadi nggak cuma ngomongin pertanian doang, tapi bagaimana juga pertanian ini juga bisa menjaga prinsip-prinsip lingkungan hidup lah gitu. Jadi dia bisa tetap kita masih bisa tetap menikmati hasil bumi, tapi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang lain. Saya waktu S2, saya S2 ngambil corporate communications di Paramadina, tapi tesis saya ngambil tentang strategi komunikasi beberapa organisasi anak muda dalam kampanye Sustainable Development Goals. Jadi sebetulnya lagi-lagi, jadi apapun background kita, kalau kita punya passion tertentu terhadap isu lingkungan, contohnya misalkan itu bisa kita arahkan sendiri. Jadi jangan kalau kan di sini masih ada teman-teman mahasiswa, baik itu S1 ataupun S2, ya jangan ngelihat teman-teman lagi ngerjain apa, tapi kalau kita punya isu sendiri dan kita punya tujuan dari pada apa yang kita fokuskan, ya harus dikejar gitu. Dan itu bisa, dan itu akhirnya ya yang saya pakai sampai sekarang sebetulnya di kerjaan sehari-hari. Oke deh, terima kasih Kak. Wah, ini nyambung juga nih. Aku langsung memunculkan aja nih, ada pertanyaan dari teman di YouTube-nya Koaksi, dari Kak Ahmed Syahram Edianto nih. Pertanyaannya adalah, jadi green job di sini bukan sektornya, tapi lebih ke individunya. Berarti kalau misalnya saya kerja di sektor ekstraktif yang sangat merusak nih, tapi secara individunya sendiri saya sebenarnya menerapkan prinsip green, berarti apakah saya termasuk di kategori green jobs kah atau gimana? Kalau memang masuknya ke green jobs, apakah mungkin nanti bisa dijadikan greenwash campaign bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin dia masih bergerak di sektor energi ya, bukan sektor energi, di apa namanya, di perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan belum ada kategori green-nya untuk menjustifikasi pekerjaannya itu sendiri. Nah, gimana tuh? Mungkin kalau ini mungkin bisa dimulai dari Kak Egi dulu kali ini ya. Monggo Kak.
Ahmed nih kabarnya gimana nih setelah lepas dari WWF? Pertanyaannya langsung jus. Langsung menohok ya. Bagus nih sangat ini. Kalau misalkan ada kuisnya nanti dapat mohon ya. Jadi apa namanya kalau apa namanya secara singkat tadi sempat saya mention definisi jobs itu kan sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif ya, dari individu maupun corporate secara perusahaan. Nah, ketika kita misalkan saat ini apa namanya terjebak dalam tanda kutip di sektor yang memang juga sangat tidak ramah lingkungan atau hitam tadi ya, itu setidaknya dari individu bisa mulai menggreenkan tadi. Jadi misalkan saat ini mungkin saya bekerja di salah satu perusahaan tambang misalkan yang cukup bonafit di Indonesia gitu. Gimana nih caranya gitu? Kalau misalkan secara langsung praktis aja gitu, mungkin bisa menghubungi visit misalkan si apa namanya sustainability manager atau ada bagian biasanya yang kayak gitu tuh biasanya ada satu bagian khusus untuk ngurusin sustainability-nya gitu. Nah misalkan bisa mulai mengencourage tim atau divisinya si sustainability ini untuk bisa lebih push lagi apa namanya corporate secara keseluruhan gitu kan. Tapi juga tadi benar ada apa namanya dari sisi drawbacks-nya atau apa namanya ya sisi buruknya itu nanti dipakai semacam greenwashing companies-nya apa namanya nih kita walaupun kotor tapi apa namanya udah mulai menghijaukan lah gitu. Jadi secara individu tadi secara corporate-nya nih yang jadi isu sebenarnya. Nah, apa namanya untuk pertanyaannya tadi Bang Ahmed itu apakah bisa dijustifikasi? Ya tentunya tidak gitu karena tadi dari sisi green jobs ini kan highlights atau penekanannya value-nya adalah ke benefit sebesar-besarnya untuk planet katakan atau untuk lingkungan. Nah, jadi dengan apa namanya ada benchmark tertentu mungkin yang dikatakan green menurut ILO ataupun UNEP itu apa yang secara yang kalau misalnya kita indekskan itu otomatis bakal mental gitu dengan sendirinya dengan membenturkan beberapa kriteria itu sendiri. Nah, yang menjadi penting adalah menurut saya ke depan keekonomian dari sektor-sektor yang berbasis karbon ini lama kelamaan competitiveness atau daya saingnya semakin lama akan semakin menurun. Kenapa? Karena dari sisi global itu kebutuhan demand masyarakat atau konsumen untuk yang berbau-bau green ini semakin besar. Di Jerman misalkan itu apa namanya si transisi energi bersihnya itu sukses karena apa? Karena ada juga people power atau people movement yang mana menuntut pemerintah ya mungkin karena di sana juga sudah lebih mendengar rakyatnya ya beda sama yang di emerging economies itu apa namanya yang menyebabkan nanti ke depan itu si sektor-sektor kotor ini by market itu bakal juga terkick atau terkurangi. Mungkin jawabannya kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Kak Rahyang sendiri gimana nih? Apakah mungkin nanti bisa nih green jobs ini dijadiin greenwash campaign bagi mungkin perusahaan-perusahaan yang masih nakal nih ya? Gimana nih Kak? Itu sebagai bisa ahlinya kampanye nih. Itu bisa jadi sebenarnya karena ada saya pernah melihat iklan di Instagram story saya dari salah satu perusahaan plastik lah ya yang memang mengajak apa namanya kaum muda lah fresh grade ataupun itu untuk bekerja di sektor polimer gitu kan. Sementara di satu sisi industri polimer juga lagi istilahnya apa ya ketar-ketir ditekan seluruh dunia terkait polusi plastik gitu kan. Apa namanya kalau kita ngomongin secara individu bisa jadi sebetulnya mungkin individu itu lebih apa ya istilahnya memposisikan diri sebagai conscious consumer karena saya ada beberapa teman yang bekerja di sektor itu dan dia secara individu sebetulnya nggak jauh beda sama teman-teman saya di apa namanya di LSM gitu sebetulnya. Cuman dia secara individu kan bukan berarti jadi image-nya perusahaan kan sebetulnya. Karena kalau di perusahaan kan pasti ada orang-orang tertentu yang memang secara formal ditunjuk jadi image-nya perusahaan. Jadi meskipun dia bekerja di perusahaan yang apa namanya
dianggap tidak ramah pada lingkungan, ya kita nggak bisa melihat apa ya namanya, ada hal-hal yang nggak bisa disatukan, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa agenda dia sebagai ini tuh apakah tulus atau sebetulnya ada agenda lain gitu kan. Cuman itu bahasan lain lah, maksudnya kita nggak perlu bahas di sini, tapi ketika orang itu memang menjalankan apa namanya hal yang menurut kita baik, meskipun kita lihat di belakangnya dia kerja di tempat yang lain, itu kita ada obrolan yang menurutku sih ada obrolan yang berkelainan sebetulnya antar kerjaan dia dan apa yang dia lakukan untuk lingkungan itu. Kalau untuk yang apa namanya tambahannya sebetulnya pekerjaan kalau di isu saya nih ya, di isu plastik sebetulnya ya, sekarang kan karena COVID ini kan harga minyak bumi kan lagi turun banget. Bahkan yang saya baca malah negatif katanya kan. Ini juga apa namanya bisa jadi peluang ke depannya karena untuk mereka yang mungkin kerjanya di sektor itu, di sektor polimer misalkan atau plastik itu bisa apa namanya bisa mencari opportunity lain yang memang mengarah ke alternatif penggunaan plastik. Karena kita tahu penggunaan plastik itu kan sangat banyak banget. Dan kita tahu di Indonesia itu ada opportunity untuk mengganti itu yang lebih ramah lingkungan dan lebih rendah energi sebetulnya. Contohnya misalkan ada tas Purun dari Kalimantan, ada tas Kambuik dari Sumatera Barat, atau tas Noken dari Papua. Itu kan selain kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam gitu kan, yang dia mudah sekali tumbuh gitu kan, kayak Purun kan dia tumbuhnya di lahan tanah gambut kan, dia kalau misalkan disuruh harus ditanami terus supaya lahannya aktif. Selain kita memanfaatkan lahan yang ada, terus juga memanfaatkan tumbuhan itu, kita juga memberdayakan masyarakat. Jadi ada ekonominya di situ. Lingkungannya juga terjaga, ekonominya juga bangkit gitu kan, dan kita juga bisa sebagai konsumen, kita juga bisa tetap menjaga lingkungan dengan apa namanya gaya hidup itu. Jadi kalau plastik kita tahu dari minyak bumi, terus prosesnya juga ada kontribusi terhadap perubahan iklim, pemanasan global, dan kita tahu ada alternatif di Indonesia yang lebih baik. Dan itu sebetulnya mungkin obrolannya mungkin lebih mengarah ke konsep yang namanya just transition ya. Jadi ada hal-hal yang mengarah ke sana juga gitu. Jadi banyak opportunity sebetulnya untuk ke green job. Kalau misalkan emang ada orang yang tadi kerja di yang perusahaan yang tidak ramah lingkungan dan dia memang udah mulai nggak serat lagi, ya kenapa nggak keluar aja sebetulnya cari kerjaan yang memang lebih dekat dengan passionnya dia. Wah, seru banget nih. Berarti nyambung-nyambung dikit nih sama ada pertanyaan juga nih dari Kak Ahmad Zaki Burhan, asalnya dari Institut Teknologi PLN. Halo Kak, mau nanya nih, bagaimana prospek green jobs untuk fresh graduate sendiri? Apa saja yang perlu disiapkan untuk mahasiswa jika tertarik ke bidang green jobs? Ini kita anggap mungkin jurusannya apapun lah ya, terus berminat untuk masuk ke pekerjaan yang green jobs. Nah, ini tuh harus dimulainya dari apa dulu nih? Kalau tadi Kak Egy mention itu kan harus dimulai dari tergantung value-nya itu kan. Nah, kira-kira apa nih yang harus disiapkan, apalagi sebagai fresh graduate yang lagi sibuk-sibuknya jadi job seeker gitu kan? Apa yang harus disiapin? Aku berdua mungkin ya. Jadi yang pertama itu tentu apa namanya ada. Jadi kalau misalnya kita kategorikan secara simpel itu ada yang memang apa namanya low skilled occupation, terus medium sama high misalnya. Yang misalkan yang basic atau yang low itu bukan low, berarti yang basic lah ya. Basic itu sebenarnya yang harus ada itu sebenarnya skills-nya. Jadi kalau misalkan untuk terjun ke dunia yang hijau apa green jobs ini, yang paling penting itu ada beberapa poin. Ini saya juga sitir publikasinya ILO 2019 lalu soal skills for green jobs. Ini mungkin bisa menarik juga kalau teman-teman mau baca. Jadi ada yang basic skills yang harus ada nih, terutama yang harus ada disiapkan, terutama untuk millennials ataupun generasi Z yang mau cari kerja ke depan gitu kan. Yang pertama itu tentunya environmental awareness sama protection katanya. Jadi itu yang jadi required untuk semua sektor gitu. Jadi itu ada. Terus yang kedua adanya juga ini tidak harus melulu tadi terkait dengan langsung ke lingkungannya, tapi misalkan
teamwork skill gitu kan, kemudian juga communication sama negotiation yang tadi Mas Rahyang atau Kak Rahyang tadi sebutkan gitu, perannya seperti apa. Kemudian juga yang ketiga yang cukup penting kewirausahaan nih. Jadi bukan lagi misalkan kalau misalkan memang bidangnya belum ada, kenapa nggak buat pekerjaannya ada gitu. Apalagi sekarang lagi menjamur juga nih beberapa akselerator atau inkubator yang untuk perusahaan rintisan atau startups itu yang memang concernnya lebih ke impact, ke lingkungan gitu, ataupun ke sektor-sektor tertentu, misalnya kesehatan, agriculture tadi, misalkan, kemudian juga energi juga. Jadi tidak harus melulu ikut pekerjaan yang mainstream yang ada sebelumnya, tapi juga coba lihat atau bahkan mungkin bisa ikutan casual work dulu gitu. Jadi membangun skills-nya dulu nih yang menurut saya jadi penting untuk kalau memang kita mau terjun di dunia yang green jobs ke depan gitu. Nah, terus untuk yang dari medium ke high skill occupation itu tentunya critical thinking atau analytical thinking itu diperlukan, misalkan risk, bagaimana mengakses risk dan juga opportunities-nya misalkan. Kemudian juga dari sisi project management-nya gitu, dan inovasi dalam merubah satu misalkan ekosistem yang ada. Nah, ini tadi sekaligus juga menambah yang pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau kita mau merubah, ada teori yang mengatakan kalau kita mau merubah satu sistem, tuh kita harus ada di dalam sistem itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan yang memang teman-teman yang sekarang masih bekerja di brown jobs gitu, atau sektor yang tidak ramah lingkungan atau belum, nah itu bisa justru mendorong yang tadi saya bilang. Jadi kira-kira mungkin yang dipersiapkannya lebih ke soft skills-nya sih gitu. Oke, kalau dari Kak Rahyang nih, apa nih yang harus disiapin nih berarti buat dede-dede yang mau terjun ke dunia kerja, yang masih fresh graduate, yang masih alim-alim ya? Tambahan aja kali ya, mungkin perlu juga diperhatikan kita mau masuk sektor mana, karena ketika kita mau, let's say misalkan saya pakai framework aktor pembangunan berkelanjutan ya, jadi kan ada pemerintahan, ada bisnis, ada LSM, ada akademisi. 3 sektor ini kan beda-beda kan tujuannya apa, ekspektasinya gimana, requirements-nya gimana, jadi ini juga perlu juga diperhatikan. Jadi kita mau nanti setelah kuliah itu pengen berkarirnya di mana, apakah di LSM, apakah di corporate, apakah di pemerintahan, atau jadi peneliti atau jadi dosen. Itu karena masing-masing sektor ini berbeda. Kalau saya kan dari dulu emang pengennya masuknya ke LSM karena pengen lebih berkontribusi terhadap kemajuan kepentingan publik lah gitu kan. Ada teman saya yang lebih memilih di pemerintahan karena dia pengen mengalami proses perubahan sistem. Ada teman-teman saya juga yang lebih memilih di corporate karena dia juga bisa mempengaruhi sistem juga sebetulnya. Dan ada juga teman-teman saya yang lebih memilih menjadi peneliti atau jadi dosen karena pengen mendidik generasi selanjutnya. Jadi ini sebetulnya punya ekspektasi yang berbeda-beda, dan itu juga perlu dicek lagi ke diri kita sebetulnya kita pengen berkarirnya atau pengen bermanfaat di dunia ini tuh sebagai apa sebetulnya. Karena itu juga berbeda dengan ditambah dengan skill yang tadi udah disebut sama Mas Egi ya. Jadi ada yang memang teknis, ada yang non teknis, ada yang lebih soft skill, dan juga memang apa yang bisa kita berikan secara real dengan background kita. Kira-kira tambahannya mungkin itu. Oh, berat sekali petuahnya. Pusing ya, jadi kayak sebenarnya green jobs ini real apa enggak sih sebenarnya? Iya, nah, karena ini akan semakin memunculkan pertanyaan dari teman-teman pasti, ini green jobs ini apa, di mana, aku siapa, yang kayak gitu kan. Jadi mungkin nggak ini ya, maksudnya kalau aku bisa nambahin lagi, sebetulnya kalau green jobs ini, jadi jangan berpikir kalau green jobs ini segala hal kerjaan yang membosankan, advokasi atau gitu, bercocok tanam aja gitu ya Kak ya. Bercocok tanam aja gitu, atau kayaknya kalau green jobs ini kebanyakan kerjanya di LSM misalkan atau gimana. SJW. Sekarang udah mulai mulai banyak perusahaan itu kan udah mulai ke arah karena kan mereka harus comply terhadap pembangunan berkelanjutan juga kan, jadi mereka harus lagi-lagi harus memperhatikan ya aspek-aspek yang 3P tadi, planet, profit, people tadi gitu.
Kalau saya sih, kalau pengen ngelihat detailnya, sebetulnya saya mempelajari JRI standar sebetulnya, karena di situ ada aspek-aspek yang harus di comply kalau kita mau menganggap perusahaan kita itu adalah berkontribusi terhadap perubahan pembangunan berkelanjutan. Karena nggak cukup cuman, let's say misalkan ada restoran, chain restoran, cuman dia udah tidak memberikan lagi sedotan, itu udah dianggap ramah lingkungan, belum tentu. Kita kan harus lihat juga kondisi buruhnya kayak gimana, supply chain dia kayak gimana, apakah ramah lingkungan juga apa enggak gitu. Jadi banyak startup juga banyak yang ke arah ethical business, jadi nggak mesti yang benar-benar labelnya itu green job. So kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi gitu. Kayak kan sekarang mulai bermuncul, contohnya kayak di industri kosmetik gitu. Sekarang kan banyak bermunculan brand-brand lokal, bahan-bahannya juga dari lokal, kemasannya juga banyak yang ramah lingkungan juga, banyak yang bisa dikembalikan lagi untuk didaur ulang. Itu kan juga bisa jadi ke arah yang disebut green job sebetulnya. Kira-kira begitulah. Jadi perluas inilah perspektifnya, jangan dipersempit karena ada kata green. Saya sebetulnya agak kesel sih kalau ada green gitu, kesannya tuh gimana gitu. Karena kita bercocok tanam, Kak. Maksudnya kayak pertama kalau dari aku pribadi mendengar kata green jobs, hah, kita akan bercocok tanam kah? Yang kayak gitu tuh pasti beberapa temen juga yang mereka bekerja yang di non green jobs ya, kayak teman-teman yang di pemerintahan mungkin, atau teman-teman yang di korporat swasta, kayak green jobs apaan sih, pasti akan selalu muncul kata-kata kayak gitu. Nah, berarti kan sekarang kita udah mulai membuka nih, kita udah mulai punya istilahnya secercah harapan, dan kita juga udah punya banyak peluang sebenarnya kerja-kerja di green jobs ini kayak gimana. Nah, ada nih pertanyaan dari Kak Jordan Mordekai yang bertanya, dari sistem pengupahan di green jobs ini sendiri, apakah sekarang ini sudah terjamin kesejahteraannya? Mungkin kalau di Indonesia dulu aja ya, kita ngomongin skopnya ya. Dilihat dari kacamatanya Kak Egi dan juga Kak Rahyam. Karena banyak orang yang masih berpikir kalau pekerjaan yang ramah lingkungan itu gak akan cuan dan gak akan sustain gitu loh ke depannya. Karena ya di Indonesia aja kita bisa lihat sendiri perlakuan kita tuh masih ada gap gitu loh antara pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan di sektor non profit itu ya pasti udah julukannya non profit, cuannya nggak ada dong gitu kan. Nah itu kira-kira gimana tuh mengubah persepsi ya mungkin ya, itu gimana tuh Kak Egi atau Kak Rahyang, monggo. Ya ini pertanyaan yang apa ya, lucu. Jadi seakan-akan kalau mungkin kalau orang yang kerja di LSM itu kesannya tuh voluntary gitu loh. Dari dulu tuh kayaknya mindsetnya itu pasti sukarela gitu. Jadi kayak rela nggak dibayar tapi kayak bekerja mati-matian gitu. Kesannya tuh dari dulu begitu. Padahal enggak. Maksudnya kita kan suatu organisasi kalau nggak ada dedicated person yang mengerjakan itu ya nggak akan nyampe ininya, tujuan organisasinya. Jadi memang perlu secara, kalau kita ngomongin apa ya istilahnya, manajemen organisasi gitu kan, ya perlu ada orang-orang yang memang dedicated khusus di situ yang bisa istilahnya mengantarkan si organisasi itu mencapai si tujuan akhirnya gitu. Dan orang-orang ini kita kompensasi dengan, ya kalau sekarang kan nilainya oleh uang ya gitu. Ya itu sesuatu hal yang wajar, apalagi kalau LSM-nya udah berbadan hukum kan, sudah ada kewajiban-kewajiban yang memang ada aturannya juga gitu kan. Dia sebetulnya secara apa namanya, secara hak dan kewajiban tidak berbeda dengan korporat atau dengan pemerintah lah istilahnya. Maksudnya kita bekerja di suatu tempat mendapatkan gaji itu kan satu hal yang wajar. Cuman mungkin yang bedanya adalah kemampuan lembaga non profit sama mungkin pemerintah atau korporat itu beda-beda. Karena tadi kalau korporat kan memang tujuannya profit, jadi kan dia bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan bisa, saya bisa menggaji orang dengan lebih layak lah, dengan benefit yang juga lebih banyak gitu kan. Kalau di LSM kan kita karena juga tujuannya juga bukan untuk profit tapi kepentingan publik. Jadi itu balik lagi ke LSM. Jadi kalau di LSM itu nggak ada standar yang baku banget. Kalau di korporat atau di pemerintahan kan tiap apa namanya, tiap jenjang itu kan ada kayak besaran kira-kira yang mirip lah gitu kan. Kalau di LSM tuh nggak kayak gitu. Jadi ya, balik lagi tadi, kalau kita fresh grad dan kita pengen berkarir di Green Jobs, pilih
itu tadi kita mau kemana tuh juga berkaitan dengan alasan let's say gaji gitu kan, alasan kita dapat benefit apa, kita bisa batasan apa yang bisa kita kasih ke organisasi kita. Jadi jangan heran kalau teman-teman mau kerja di LSM itu pasti digaji. Cuman mungkin rate-nya LSM global, tingkatnya global sama LSM yang kecil kayak di kantong plastik itu mungkin beda gitu kan, jangan samain gitu kan. Cuman lagi-lagi biasanya kan orang yang kerja di LSM kan tidak memikirkan dia punya batasan mengenai berapa dia layak digaji, tapi dia tidak istilahnya nggak maksain gitu loh. Maksudnya dia akan pilih-pilih kalau kan dia baru pertama kali kerja di situ dan pengen belajar dulu, mungkin dia akan ngambil gaji yang cukup aja dulu untuk hidupnya dia gitu. Sambil dia mencari lagi tempat yang lain yang dia bisa lebih ekspresif, dia bisa lebih bisa lebih luas geraknya dan juga mendapat benefit yang juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kira-kira kayak gitulah gambaran umumnya. Yang penting sesuai hati nurani dulu gitu ya Kak ya. Ya, yang penting deal-dealan kedua belah pihak inilah aman lah, jangan ada sampai keributan di akhir waktu. Yang penting kerja di LSM tetap ada cuannya kan Kak, tetap digaji kan Kak, bukan berarti kita kerja terima kasih ya gitu kan. Tetap ada penyerapan anggaran juga kan dari organisasi. Bukan nggak semuanya harus kita kasih ke publik, nggak juga gitu kan. Oke, kalau Mas Enggi gimana nih? Nah, tadi kalau Mas Rahyang tadi bilangnya lucu, kalau saya malah aneh gitu loh. Ini apa katanya mau siap terjun ke green jobs, tapi masih nanyain cuan gitu. Sebenarnya value-nya yang utama itu mau cuan atau mau green jobs-nya gitu, atau sesuai dengan passion-nya. Jadi itu sih apa sebagai dasar utamanya dulu. Nah, memang benar kalau misalnya dilihat dari statistik sekarang itu yang masih mendominasi cuannya yang paling bagus itu di sektor misalkan oil and gas, kemudian juga IT sama consulting firm. Itu yang cuannya tinggi-tinggi ya. Nah, kalau misalnya tadi kalau mau cuan tinggi dapat juga passionnya, ya coba aja cari opportunities di consulting firm yang Big Five, misalkan di PwC atau misalkan di Deloitte atau di yang lainnya gitu, yang memang di bagian analis untuk mengakses sustainability dari satu. Kan ada teman itu waktu itu lagi ngegarap di EY merger dua perusahaan yang satu udah cukup hijau, yang satu masih brown, misalkan karena di sektor energi ya, satu seperti Enel misalkan. Enel itu awalnya kan dia pembangkit batubara juga, dia memiliki pembangkit batubara terbesar, portofolionya juga salah satunya di dunia gitu. Nah sekarang itu mereka udah mulai bertransisi ke yang green power-nya atau yang dari geothermal ataupun dari surya gitu. Nah ketika mau mengembangkan satu unit perusahaan yang baru itu biasanya di-assess kelayakan dan visibility ataupun proyeksi ke depannya. Nah, itu mungkin bisa juga tuh kalau mau dapat cuannya oke, passion untuk masuk di green jobs-nya oke ya. Saran saya sih coba bertarung di dunia itu gitu, di consulting firm di sana gitu. Atau misalkan sebagai individual consultant, saya juga beberapa kali pernah ikutan di proyeknya USAID, GIZ, UNEP misalkan untuk yang sebagai individual consultant. Tapi again itu untuk yang fresh graduate agak cukup sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mulai membangun portofolionya, nanti semua orang pasti akan sampai ke level itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk starter, untuk pemula, ya coba sebisa mungkin dari value-nya dulu gitu. Kita coba pilih-pilih mana yang memang perusahaan yang sejalan sama visi misi kita gitu untuk yang soal green jobs ini. Jadi mungkin respon singkatnya itu sih Kak Gaby nambahin. Ini masih di mute Kak Gaby by the way. Oke, nah aku sambil mengintip-ngintip YouTube juga nih ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah tertampung di YouTube. Ada pertanyaan dari Kak Cynthia di YouTube. Seberapa banyak sih peningkatan jenis bisnis atau perusahaan yang sudah mulai bertumbuh atau berpindah ke kegiatan yang lebih ada kaitannya dengan isu lingkungan? Kira-kira apakah udah ada datanya belum sih? Mungkin kayak data statistiknya atau seperti apa gitu. Terus juga ini aku sekalian dua deh nih, ada dari KNG juga.
seberapa besar peran pemerintah dalam mempercepat transisi di green jobs ini. Misalnya terkait produsen kantong plastik konvensional yang ingin mengubah produknya menjadi ramah lingkungan. Mungkin dari kantong plastik konvensional dirubah pakai kantong plastik dari eceng gondok mungkin ya. Apakah mungkin dapat difasilitasi sama pemerintah? Nah, itu gimana tuh berarti? Mungkin pertanyaan pertama tadi yang peningkatan perusahaan yang udah mulai beralih ke sektor yang green jobs itu, apakah udah ada datanya? Mungkin bisa diceritain oleh Kak Egy. Terus yang transisi green jobs mungkin nanti sama Kak Rahyang ya. Oke. Kalau misalkan dari statistik ya, khususnya mungkin yang secara statistik yang sudah fluent saya dalami khusus di sektor energi gitu. Nah, di energi itu sudah tahun kelima kalau tidak salah itu investasi di energi terbarukan itu melebihi investasi di dunia di energi fosil gitu. Jadi udah mulai ramping up atau mulai naik. Jadi otomatis kalau misalnya spesifik di sektor energi itu sudah mulai terlihat gitu ya. Tapi di sektor-sektor services yang lainnya menurut saya juga udah mulai bangkit gitu, kayak misalkan katakanlah industri pariwisata gitu. Sekarang udah banyak di Indonesia bahkan itu udah mulai menawarkan fitur atau jasanya itu memang temanya itu ke ekoan gitu. Jadi ekoturism atau eco-lodge misalkan gitu. Jadi ada bahkan beberapa industri di Indonesia juga yang sudah mulai berarah ke sana. Misalkan ketika di pariwisata itu ada beberapa villa ya. Mungkin kalau mau cari yang sampel yang lebih banyak di Bali katakanlah, karena pusatnya pariwisata, itu di sana di beberapa lodge ataupun villa-villa itu udah 100% renewable energy misalkan. Atau tadi saya bilang ada beberapa sektor ekonomi baru yang menawarkan jasa-jasa yang memang fokus di lingkungan gitu ya, misalkan wisata misalkan di Sidrap gitu kan, wisata ke wind farm-nya di sana gitu, yang UPC renewables gitu, atau misalkan di NTT gitu yang berbasis memang di sana kan banyak banget dari sisi keindahan alamnya ada gitu, tapi juga yang juga nambahin value soal green-nya di sana juga ada gitu. Jadi menurut saya sih sudah mulai bergerak ke arah sana, apalagi tren 4D nih yang selalu saya bilang ke teman-teman ataupun ke peer saya adalah dekarbonisasi. Jadi di dunia itu juga lagi fokus untuk bagaimana kita beralih dari sistem energi atau sistem ekonomi yang berbasis karbon ke yang lebih netral ataupun bahkan bisa net bisa negatif gitu. Nah, jadi dekarbonisasi ini prosesnya juga mendorong sektor-sektor ekonomi baru di dunia untuk ke arah sana gitu. Terus yang kedua, adanya digitalisasi. Nah, adanya Internet of Things, misalkan blockchain gitu. Sekarang memungkinkan loh, misalkan di Filipina, sayang di Indonesia belum bisa ya, saya ngambil kasus di Filipina gitu. Orang yang pakai solar panel di rumahnya, ketika misalkan siang-siang dia kerja, otomatis kan load atau permintaan listriknya rendah ya. Dan itu bisa dijual ke tetangganya langsung gitu. Jadi yang seperti inilah yang lagi muncul juga, dekarbonisasi, digitalisasi, desentralisasi. Jadi kita ke depan tuh nggak butuh pembangkit skala besar atau misalkan pusat-pusat perbelanjaan besar gitu. Misalkan mall sekarang kan sudah mulai okupansinya mulai turun ya. Digantikan dengan SME, small medium enterprises gitu, yang berbasis misalkan rumahan atau apa gitu. Dan jadi ini pun menurut saya secara tidak langsung mendorong transisi ke arah yang lebih green dari sisi ekonomi dan juga jobs-nya gitu. Jadi lagi happening memang. Jadi kalau misalnya menyelesaikan 4D-nya lagi, yang terakhir adalah demokratisasi. Nah, sekarang tadi saya udah sempat contohkan juga, kita sebagai rumah tangga ini tidak melulu jadi konsumen listriknya PLN aja gitu. Tapi kalau kita pasang panel listrik, itu juga bisa mendapatkan jualan listrik ketika berlebih ke gridnya PLN gitu. Dan itu demokratisasi dalam kita memilih energi, demokratisasi dalam kita memilih suatu produk, dan memilih suatu value itu lagi happening juga di dunia. Jadi transisi ke arah sana bisa dibilang lagi mulai masuki tahap follow S curve ya. Kalau misalnya kita lihat innovation atau teknologi diffusion itu kan
curve-nya membentuk curve S ya. Jadi agak landai di awal-awal dan mulai berakselerasi pada satu tingkat atau periode tertentu. Nah, sekarang itu udah mau masuk yang fase eksponensialnya gitu. Jadi sudah mulai cepat ke sana dan mungkin dalam 1 dekade ke depan itu akan naiknya secara signifikan. Jadi saya stop dulu di sini deh. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Rahyang untuk dari sisi misalkan tadi kasus plastik misalkan atau ada yang lainnya. Oke, tadi aku mengulang dan menambahkan sedikit lagi nih pertanyaan buat Kak Rahyang dari Kak Enji. Seberapa besar sih peran pemerintah dalam mempercepat transisi green jobs? Misalnya tadi yang ada produsen kantong plastik dari yang konvensional mau ke yang lebih kontemporer lah, mau yang lebih kekinian. Dari produk-produknya pun juga lebih ramah lingkungan. Nah, itu gimana sih? Apakah udah ada tuh gejolak-gejolaknya? Ya, sebetulnya kalau untuk alternatif pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan dan utamanya bisa digunakan berulang kali itu udah banyak. Sekarang kita kalau lihat e-commerce pun kan juga udah mulai banyak yang jual sedotan bambu misalkan atau tas-tas yang bisa digunakan untuk pengganti kantong plastik. Bulk store atau toko curah juga udah mulai banyak muncul gitu kan, di Jakarta juga ada beberapa. Dan kalau di daerah juga sebetulnya untuk tingkat UMKM sebetulnya udah mulai banyak juga, kayak tadi saya sempat sebut tas purun dari Kalimantan, itu juga salah satu UMKM yang didorong oleh salah satu kota, Banjarmasin, yang pertama kali melarang kantong plastik. Jadi dia mempromosikan purun sebagai tas pengganti kantong plastik, dan akhirnya UMKM mereka juga meningkat, bahkan juga bukan cuma untuk kebutuhan di kotanya ataupun di Pulau Kalimantan, tapi juga banyak produknya juga yang diekspor gitu kan. Dan ini terjadi juga di daerah, cuman memang masih banyaknya tingkatannya itu masih UMKM, belum yang jadi perusahaan yang cukup besar lah gitu. Untuk perusahaan yang besar, sayangnya memang pemerintah kita masih memberikan banyak kelonggaran lah ya gitu. Kayak contohnya Kementerian Keuangan yang masih memberikan tax holiday sebagai insentif kepada perusahaan produsen plastik atas alasan investasi. Padahal mereka produk-produk mereka yang single use itu atau yang sekali pakai banyak juga mencemari lingkungan, tapi mereka tidak terlihat upayanya ke sana untuk membantu pemerintah. Atau juga yang baru-baru ini kan udah ada undang-undang minerba ya, itu bakal jadi tantangan banget buat kita untuk mempromosikan green jobs ini, karena ya mereka masih dilindungi lah istilahnya oleh pemerintah. Jadi ya di satu sisi pemerintah mendukung tapi tidak imbang gitu loh. Jadi di satu sisi ada ya tantangan besar lah yang harus kita hadapi juga gitu, dan kita nggak bisa sendirian kalau kayak gitu, karena ya corporate tahu lah, maksudnya dia besar, resourcesnya juga banyak gitu kan. Ya kita apalah gitu ya, saya apalah gitu kan, kalau misalkan cuma sendirian nggak bakal ada impact-nya. Makanya memang beruntungnya bekerja di sektor LSM adalah kita bisa menggalang dukungan publik secara luas, betul. Kira-kira begitu. Ya, kita jadi kalau bekerja di LSM itu selain tadi yang pertama tetap ada cuannya, dan yang kedua kita bisa punya masa juga untuk mendorong mungkin kerja-kerja pemerintah yang sekiranya mungkin belum sesuai harapan. Mungkin kita juga bisa melakukan advokasi seperti yang teman-teman dari Diet Kantong Plastik lakukan gitu kan, sampai akhirnya Jakarta mulai ada penerapannya bebas kantong plastik mungkin nanti per Juli ya. Jadi ya. Iya, tanggal 1 Juli di 1 Jakarta Juli, kan? akan mulai pelarangan kantong plastik di mall. Mulai pada tutup ya, jadi mungkin supermarket yang ada di mall, toko modern, supermarket, hypermart yang punya gedung sendiri, sama pasar tradisional. Cuman mungkin untuk pasar tradisional mungkin penerapannya nggak langsung serentak kayak di retail modern, karena sistemnya juga beda. Kami pernah melakukan pilot project di Pasar Tebet Barat untuk percontohan pasar bebas plastik, dan itu lumayan ada jadi pasar pun yang tadinya kita lihat banyak plastik, dan padahal dia menjual
produk yang lokal gitu kan, sayuran, buah-buahan gitu. Kita bisa ubah dia menjadi lebih menjadi lebih ramah lingkungan. Karena tadi saya lihat di formulir yang daftar kan juga ada yang nanya, bisa nggak sih kalau yang industri existing itu diubah? Bisa, ya contohnya pasar, bisa kita balikin lagi ke zaman dahulu yang belum ada plastik sebetulnya. Tapi itu butuh proses, dan keburu kita dihadapkan dengan COVID-19 ini, jadinya prosesnya agak cukup delay. Tapi ada potensi buat ke sana, dan itu ya salah satu toko plastik pun sebetulnya yang ada di pasar juga dia antusias, karena dia pengen juga menjual produk-produk yang alternatif gitu kan, yang bisa digunakan ulang dan tidak mengkompromikan atau mengorbankan pemasukannya dia juga gitu. Karena toko plastik itu yang ada di pasar, salah satu pemasukan terbesarnya adalah kantong plastik. Dan kalau kita punya peraturan ini sekarang, dia akan kena. Supaya dia nggak kena, kita harus hubungkan mereka, fasilitasi mereka untuk bertemu dengan para produsen-produsen yang menyediakan alternatif ini. Jadi bisnisnya tetap jalan. Oke, berarti sebenarnya tetap bisa ya, kita tetap bisa mengubah yang dari konvensional terus jadi lebih ramah lingkungan, itu sebenarnya bisa banget selama memang ada aturan, niatnya ada dan aturannya pun juga saklek gitu ya. Nah, mau nambahin juga nih sedikit. Jangan lupa kalau jangan lupa kalau udah ada peraturan ditegakkan, jangan sekedar hitam di atas putih aja gitu. Jangan hari ini gue belanja nggak pakai plastik nih, terus besok tetap pakai plastik lagi gitu ya. Nah, jadi tadi mau nambahin sedikit yang soal aturan, atau ini kan sebenarnya kebijakan yang memang jadi peran sentralnya pemerintah ya dalam mengatur atau memfasilitasi proses transisi pekerjaan ini gitu. Jadi tadi pertanyaannya Angie juga kan, seberapa besar sih peran pemerintah gitu? Sangat besar gitu dalam merubah dari status quo ke satu paradigma yang baru. Itu memang ada dua atau tiga lah. Yang dua ini yang memang secara umum. Jadi yang pertama ini memang driven top down, jadi dari atas gitu ya. Jadi pemerintah ini men-set framework untuk berubahnya seperti apa, dan sebagai contoh di Filipina itu sudah ada undang-undang sendiri bahkan mengenai ketenaga kerjaan yang hijau gitu. Jadi sejak 2017-16 lupa, sekitar tahun segituan itu udah ada gitu. Jadi memang peran sentral pemerintah memang sangat penting gitu. Terus yang kemudian juga bisa by market. Nah, ini juga di beberapa contoh kasus yang saya bisa lagi-lagi ambil itu dari sisi teknologi ya, energi. Nah, ini by market itu si energi terbarukan ini udah mulai nge-push konvensional energi yang lebih kotor terhadap lingkungan, sehingga menuntut pemerintahnya untuk membuat satu kebijakan untuk memitigasi dampak-dampak lainnya yang kalau misalnya memang bisnisnya diteruskan itu misalkan ada tiba-tiba sudden close di batu bara, misalkan kayak di Jerman itu, dampak ekonomi yang lainnya ekonomi seterusnya itu lebih besar gitu. Jadi harus difasilitasi ada satu kerangka phase out sendiri. Dan atau yang ketiga melalui hybrid gitu. Jadi baik pemerintah maupun dari pelakunya, dari market itu sama-sama ke arah sana gitu. Dan ini yang idealnya memang gitu. Jadi kalau kita lihat lagi ke peran dan fungsinya tadi, kita seperti itu tambahannya. Oke deh, terima kasih nih masukannya kakak-kakak. Nah, ini aku mau nanya juga nih sama teman-teman peserta di sini. Teman-teman ada yang mau nanya nggak langsung ke narasumber? Boleh loh, nanti biar komen di kolom chat, sambil aku nanti bantu buka aksesnya, jadi biar bisa terlihat nih wajah-wajah yang sedang menanti berbuka, supaya bisa langsung mungkin kepengen nanya langsung sama narasumber gitu kan, daripada ngetik di kolom chat gitu. Sama nih aku sambil bacain lagi nih, ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Fuad Makarim. Wah, ini proyeksi energi terbarukan nih, pertanyaannya Kak Egi banget nih. Apakah prospek energi terbarukan akan tetap sama seperti yang diproyeksikan setelah pandemi ini berakhir? Mengingat ekonomi dunia aja sekarang lagi stagnan di mana-mana, dan investasi di bidang ini mempunyai return yang cukup lama. Juga adanya juga stimulus bagi industri energi fosil. Nah, kira-kira gimana nih?
Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini saudaranya Pak Nadine, Mas Menteri atau Makarim ya sama-sama. Anyway, ini bisa kita lihat dari tiga kerangka waktunya. Jadi di short term memang ini juga verifikasi oleh Kementerian SDM, khususnya DJ BPKE, itu proyek-proyek energi terbarukan ini ada beberapa yang mengalami penundaan dalam artian baik itu konstruksi ataupun misalkan lelang, karena fokusnya ini sekarang itu kalau kata Jack Ma, jangan mencari tahun 2020 ini, jangan mencari profit, kamu survive atau stay alive aja itu udah satu keberuntungan buat satu bisnis gitu. Jadi di tahun ini atau sampai mungkin tahun depan itu memang akan ada delay atau lagging, tapi setelah itu karena tadi saya sempat sampaikan juga di presentasi bahwa tidak hanya si sektor energi terbarukan saja sebenarnya yang riskan, tapi juga yang di sektor energi fosil itu ada beberapa risk yang jauh lebih tinggi menurut saya dibandingkan dengan energi terbarukan. Misalkan sekarang kapal-kapal tanker yang biasanya langsung ngolah ini sekarang jadi stranded asset gitu. Banyak yang berlabuh di tujuannya tadi misalkan ke Singapura katakanlah yang terdekat itu di selat Singapura itu udah banyak banget kapal-kapal tanker yang isinya minyak yang stranded karena juga mau dibuang aja malah harus bayar gitu, atau mau dispose aja harus bayar gitu. Jadi dari sisi short term tadi akan ada delay, tapi di medium ke long termnya justru akan rebound lebih cepat menurut saya, karena tadi beberapa benefit dari yang ditawarkan dari energi terbarukan, misalkan bisa creating new employment misalkan, kemudian juga ada dekarbonisasi sistem energi ataupun ekonominya, kemudian juga tadi misalkan ada membangun satu ekosistem ekonomi baru di masyarakat lokal. Misalkan kalau misalkan contohnya yang di Mentawai, proyeknya Clean Power Indonesia itu bikin pembangkit biomasa dari bambu gitu. Nah, itu bisa meningkatkan sirkular ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Jadi orang-orang jual bambu ke IPP atau Independent Power Producer di situ untuk dibangkitin listriknya digunakan juga sama si petani-petani atau masyarakat sekitar. Terus akhirnya dibalikin lagi nanti bambunya ke gitu dan terus gitu, jadi sirkular ekonomi. Jadi sebenarnya bakal berdampaknya cukup signifikan ini menurut hemat saya di medium to long termnya gitu. Jadi mungkin 5 tahun, medium itu dari 5 tahun ya, RPJMN kita kan 5 tahun. Jadi bondnya dari 5 tahun sampai ke 25 tahun itu medium to long termnya. Jadi memang akan akselerasinya di tahun-tahun itu sih. Mungkin itu jawabannya, Kak. Oke, terima kasih banyak nih Kak Egi jawabannya. Wah, ini ada lagi dari Kak Sri Deviana Purba dari Institut Teknologi Sumatera. Mau bertanya, dari segi stakeholder, pelaku green jobs menurut kakak-kakak sebenarnya siapa sih pelaku yang paling strategis? Ini mungkin bisa dijawab sama Kak Rahya yang selaku spesialis kampanye ya Kak ya. Sebenarnya siapa sih pelaku yang paling strategis yang tepat sasaran agar green jobs dan ke greenan ini bisa terlaksana dan diterapkan di Indonesia? Siapa sih pemangku kepentingannya mungkin ya yang kira-kira bisa kita tok Pak, gimana nih gitu. Ya pada dasarnya ada 4 tadi ya. Jadi ada pemerintah, ada akademisi, ada bisnis, ada kelompok masyarakat sipil, dan juga media massa. Kira-kira ada 4 itulah secara garis besar. Cuman kalau untuk kalau kita ngomonginnya konteksnya SDGs atau pembangunan berkelanjutan, mungkin Bappenas yang bisa memfasilitasi kementerian-kementerian dan juga pemerintah daerah supaya bisa comply terhadap SDGs. Karena kalau kita ngomongin SDGs kan udah satu paket tuh, maksudnya ngomongin green jobs dapat, ngomongin apalah green economy juga dapat, green business juga dapat gitu kan. Karena sekretariatnya juga under Bappenas. Mungkin kalau ngomongin di pemerintahan itu, cuman kalau untuk ngomongin let's say di akademisi ya, semua kampus sebetulnya punya kewajiban atau tanggung jawab terkait itu kan, terkait spesialisasinya masing-masing. Di LSM pun sama gitu kan ya, kita nih yang sektornya di lingkungan kan juga salah satu stakeholders yang strategis sebetulnya kan. Cuman isunya aja beda-beda tergantung kita lagi ngerjain apa sebetulnya kan.
di bisnis pun ya sama ya, mereka karena juga harus sekarang kan juga arah konsumen kan juga udah lebih mulai pinter kan, sebetulnya udah mulai banyak, utamanya sih kalau mereka yang kaum urban sebetulnya kan udah mulai banyak yang cenderung menjadi konsumen yang sadar gitu kan, atau konsumen yang bertanggung jawab. Jadi pasti mereka akan memilih produk-produk dari corporate yang memang punya value lingkungan yang kuat. Ini juga mungkin nyambung sama pertanyaan dari Cynthia tuh terkait green business yang B2C opportunity di Indonesia sebesar apa. Karena katanya produk ramah lingkungan kebanyakan mahal. Sepakat nggak? Ada yang mahal, ada yang murah sebetulnya. Sepakat, Kak. Sepakat Apalagi kalau dibandinginnya gini, sama kantong, anggaplah kantong dulu deh, kantong belanja, harganya 5.000 satu tuh yang spoonbone kan. Sedangkan kalau kantong plastik kresek, ya ampun, 5.000 udah segepok kan dapatnya. Tapi kan yang satu bisa dipakai berkali-kali sampai rusak, sampai kita bisa jahit lagi. Yang satu tuh ya udah dibuang aja gitu. Apalagi kalau lagi masa COVID gini kan, plastik kan dia menahan virus lebih lama, dan dia kalau dibuang akhirnya numpuk bisa jadi sumber virus sebetulnya. Jadinya nggak aman juga bagi lingkungan. Dan tadi kalau 5.000 bisa dapat stanbon, 5.000 bisa dapat tas turun juga. Itu lebih lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan sebetulnya. Jadi memang ada produk-produk, saya juga nggak ngerti kenapa ya produk ramah lingkungan itu dibentuk image-nya itu jadi sesuatu yang mahal gitu, entah karena memang sebetulnya cost produksinya emang mahal karena demand-nya juga masih belum banyak, atau karena emang supaya lebih terlihat keren juga, saya juga nggak ngerti. Karena kalau kita lihat tadi tas purun itu bisa harganya 5.000, itu kan murah kan sebetulnya, dan dia awet banget sebetulnya tas purun itu gitu. Ketimbang misalkan tas kanvas atau tas dari katun yang kainnya bisa jadi impor dari India gitu kan, itu kan bisa jauh lebih mahal sebetulnya meskipun lebih keren gitu kan. Opsi mahal atau murah itu sebetulnya ada gitu kan, kita bisa lagi-lagi itu kan subjektif ya, tergantung dengan kondisi tiap orang kan beda-beda menilai murah atau mahal itu kan beda-beda. Daya belinya kan ya Kak ya. Daya beli juga purchase power juga kan juga mempengaruhi juga. Jadi ya itu disesuaikan dengan purchasing power masing-masing, mana yang murah dan mana yang mahal. Cuman ya kalau kita ngomongin alternatif ramah lingkungan sekarang udah mulai banyak. Bahkan ada salah satu produsen yang tadinya memproduksi sikat gigi yang dari plastik, sekarang dia udah mulai produksi yang dari bambu gitu kan. Kita udah bisa ngelihat ada situ, dan harganya juga nggak terlalu mahal, maksudnya masih bisa bersaing dengan yang plastik. Mau nambahin nih sedikit Kak Gebi, tadi pertanyaannya kenapa sih mahal gitu. Jadi pertama tuh dari kalau saya lihat ada dua hal. Yang pertama dari sisi target marketnya gitu kan. Karena kalau misalkan ada stigma di masyarakat bahwa yang dilabeli ramah lingkungan ini yang tentunya target marketnya yang sudah ekonominya menengah ke atas lah gitu, yang sudah aware secara individu gitu, di mana biasanya tadi kalau kita ngomongin soal purchasing power itu sudah lebih tinggi daripada yang ini yang market yang lainnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada value yang memang diangkat oleh misalnya produsen produk yang ramah lingkungan ini yang pengen terus di pass on dalam membangun ekosistem di community yang menjadi suppliernya. Misalkan Javara, kalau teman-teman aware dari situ kan ada produk yang macam-macam itu yang memang basisnya adalah kenapa mahal, karena mereka katanya konon membangun ekosistem di komunitasnya itu. Jadi tidak hanya mempekerjakan mereka tapi juga meningkatkan kehidupan masyarakatnya gitu. Jadi itulah cost yang di pass through ke suppliernya mereka gitu, ke rantai pasoknya mereka. Jadi dua hal ini yang menyebabkan mungkin mahal. Fair trade gitu ya. Benar, fair trade gitu. Nah, tapi benar juga di sisi lain memang seharusnya tidak mahal gitu. Nah, kalau yang untuk ini saya ngeliat ya ada alasan ketiga nih. Itu dari sisi economic of scale-nya gitu. Nah, kebanyakan kan produk-produk ini masih dalam tahap either baru go to market gitu kan, belum mencapai skala keekonomian yang kalau diproduksi massal itu jauh lebih murah. Makanya kantong plastik karena diproduksinya secara massal itu dan juga sudah teknologinya sudah ada gitu kan, itu bisa lebih jauh
menekan harga jualnya. Jadi mungkin makanya dengan kita sering banyak mengkonsumsi produk-produk yang hijau, sebenarnya kita juga tidak secara langsung membantu menurunkan nilai keekonomian atau lebih mengkompetitifkan barang-barang yang ramah lingkungan atau green ini jadi lebih kompetitif lagi dengan barang-barang yang konvensional. Itu tambahannya. Oke, makasih tambahan banyak. juga dikit. Boleh. Barang-barang ramah lingkungan yang dijual di Indonesia itu juga banyak yang sebetulnya diproduksinya di Cina. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya jejak karbonnya dari Cina ke Indonesia itu udah berapa banyak gitu kan. Kontribusinya yang tadinya niatnya green tapi karena belinya jauh banget malah jadi nggak ramah lingkungan. Jadi ya sebisa mungkin kita juga sebagai konsumen yang sadar, yang bertanggung jawab juga harus tahu juga kita beli produk ini tuh diproduksinya di mana sebetulnya. Apakah diproduksi di Indonesia atau diproduksi di luar. Meskipun ya kita biasanya kan selalu mikir kalau produksi luar itu selalu bagus gitu kan, padahal kan nggak juga gitu kan. Ada yang bagus, ada yang murah gitu kan. Tapi kan kalau kita bisa dapat produk yang diproduksi di lokal, artinya kita juga menyelamatkan ekonomi sendiri lah istilahnya. Oke. Oh, nih udah ada nih, kita lagi tersambung juga nih sama Kak Christmas HS yang punya pertanyaan nih. Tadi pertanyaan atau tanggapan nih ya, Mas. Monggo silahkan, Mas. Aku buka unmute-nya ya. Halo Kak Christmas. Sebenarnya sih, halo sore semua. Sebenarnya sih bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke tambahan ya. Karena saya lihat banyak teman-teman dari kalangan mahasiswa juga. Nah, mungkin tambahannya adalah bahwa sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang membangun dan mengembangkan lini bisnis baru, terutama di sektor energi baru dan terbarukan ya. Sedikit mengutip nih dari Presidir Medco Energi Internasional sendiri, Pak Hilmi, adalah perusahaan energi dimanapun pada akhirnya ingin menjadi perusahaan yang karbon netral ya, di mana energi baru yang dihasilkan perusahaan-perusahaan minyak ini bisa menetralkan karbon yang dihasilkan oleh fossil based energy. Kemudian Pak Arifin selaku Medco founder juga berkata bahwa energi terbarukan ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus mencobanya, kita harus mengikuti transisi energi ini. Kalau kita tidak ikut, kita akan sulit untuk bertahan. Jadi dari segi bisnis, pandangan kita tahu Pak Arifin dan Pak Hilmi cukup dikenal di dunia energi ya, memiliki pandangan seperti itu. Tentunya istilahnya membuka mindset kita bahwa perusahaan besar akan semakin terus berfokus ke penggunaan energi bersih seperti itu. Mungkin itu cukup. Oke, ini berarti tanggapan berarti ya Mas ya. Terima kasih banyak. Gimana nih Kak Egi, mau menambahkan? Ya, benar kata Kak Christmas ini tadi. Jadi tadi sempat mention bahwa perusahaan energi ini sebenarnya suatu keniscayaan untuk ganti ke energi bersih. Kenapa? Karena dari sisi competitiveness dari energi fosil pun makin lama akan habis gitu. Ini kalau misalkan boleh, mungkin saya akan coba izin share lagi screen-nya untuk melihat sebenarnya framework kalau dari sisi energi itu seperti apa sih? Sebentar, izin ya kakak. Silakan. Nah, kalau dilihat itu ini yang memproduksi atau menskenariokan ini oil and gas company loh, si Shell. Jadi tiap tahun itu Shell itu menganalisis skenario energi ke depan. Jadi kalau misalkan itu bisa kita lihat bahwa mereka juga meyakini bahwa energi dari si fosil ini akan mencapai satu titik puncaknya di tahun tertentu, dan kalau misalnya kita lihat ini sekitar ya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ke depan gitu ya, di mana mereka karena habis itu mereka akan sunset, akan turun terus, declining terus, sedangkan renewables akan makin naik terus. Nah ini yang saya sebut tadi S-curve tadi. Nah di awal-awal diadopsinya karena teknologinya masih terbatas, keekonomiannya masih belum kompetitif, itu adopsi di marketnya itu akan pelan, tapi ketika sudah mencapai keekonomian tertentu, dia langsung bisa mengakselerasi gitu. Dan inilah yang tadi juga di-mention sama Kak Chris gitu, bahwa dari sisi energi sendiri pun yang tadi saya bilang sebelumnya, Enel gitu, itu udah mulai punya satu lini bisnis energi terbarukan, Medco juga sebagai
Pak Hilmi sebagai salah satu anggota Clean Energy Forum juga sudah menyadari hal ini dan lagi mengembangkan bisnis yang clean-nya gitu. Oke deh, berarti tadi Tambahin pertanyaan. juga ya. Boleh ya. Oke. Di satu sisi memang di industri energi mungkin akan lebih ada proyeksi untuk lebih energi bersih ya, tapi industri plastik malah sebaliknya, karena sebagai yang karena bahan bakunya juga masih dari fossil fuel, mereka malah menargetkan produksi yang berkali-kali lipat lebih besar sampai tahun 2050 nanti. Jadi di satu sisi mungkin ada perusahaan extraction-nya ada ke arah sana, clean energy, tapi penggunanya ini malah proyeksinya malah meningkat terus itu, jadi nggak ada arahan untuk mengurangi itu. Jadi ada isu lain yang sebetulnya mendistraksi juga sebetulnya. Dan ini tantangan buat ya pekerjaan-pekerjaan green jobs. Jangan khawatir Kak, itu kan proyeksinya yang jualan plastik gitu Kak. Mungkin sih ke depan karena masyarakat lebih aware apa segala macam, ekosistemnya secara keseluruhan itu mendukung untuk bertransisi yang lebih hijau, apapun itu, bukan hanya di sektor energi. Itu saya yakin walaupun nanti jualan produk menurut mereka kurva produksinya semakin menurun, cost of production-nya maksudnya, market adoption-nya saya rasa juga tetap either ya at least bertahan lah, stagnan atau bahkan nanti bakal turun juga gitu sunset. Jadi saya tidak khawatir soal itu Kak, tenang aja. Tenang aja ya. Jadi udah dapat garansi nih. Wah, udah dapat jaminan nih ya, udah dapat kartu garansi. Coba tolong dicatat tanggalnya ya. Berarti secara nggak langsung selama kita sadar juga, terus juga selama juga kita udah mulai berkembang juga kan banyak isu-isu lingkungan gitu, ya secara nggak langsung itu juga akan memperluas lagi kan skup bidang pekerjaan baru atau skup apalagi ya kayak ide-ide untuk bergerak di sektor yang ramah lingkungan. Makan kita juga bisa sekaligus membantu transisi untuk berpindah juga kan. Gitu. Aku sambil cek pertanyaan lagi ya. Ini teman-teman ada lagi nggak nih yang mau buka kameranya nih? Masa Kak Kris aja nih? Lagi dong, satu lagi siapa gitu. Nah, aku juga ada lagi nih pertanyaan. Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja Hanif Dakiri mengatakan bahwa pekerjaan ramah lingkungan sesuai dengan revolusi industri 4.0, di mana pekerjaan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan, tapi juga memastikan pelestarian lingkungan di masa mendatang. Apakah pertanyaan ini udah bisa dirasakan dampaknya nih sekarang? Tuh, siapa tuh yang mau explain? Mungkin Kak Rahyang mungkin. Apakah sekarang ini kerja-kerja kita ramah lingkungan itu udah sesuai dengan kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan revolusi industri? Mungkin pekerjaannya juga akan berdampak ke industri, mungkin kalau ke industri hijau gitu kali ya. Nah itu tuh kita sekarang di Indonesia ini udah terasa belum sih nih dampaknya? Mungkin pertama dampaknya si revolusi industri ini sendiri. Terus yang kedua, dampaknya pekerjaan di industri hijau ini sebenarnya kita udah berkembang sejauh apa sih? Mana ya? Revolusi industri kita dia kan pasti punya tujuan yang lebih baik lagi lah ya, yang lebih komprehensif, lebih sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Dan kalau ngomongin industri, kayaknya di Kementerian Perindustrian itu masih pro terhadap industri yang tidak hijau. Salah satunya plastik. Ini salah satu kementerian yang memang menolak adanya pelarangan plastik di Indonesia karena dengan alasan mematikan industri. Padahal kita masih bisa lihat ada potensi yang lain sebetulnya. Kayak tadi kan UMKM di daerah gitu kan yang bisa menyediakan alternatif kan bisa diangkat. Kenapa dia nggak kita angkat naik kelasnya dari UMKM ke ya kelas korporat misalkan gitu kan. Kan harusnya kan ada pembinaan seperti itu kan. Jangan
Maksudnya kita sebagai masyarakat juga jangan mau cuma dianggap UMKM. Nah, meskipun UMKM juga tetap bermanfaat, tapi kalau ada chance untuk bisa lebih besar lagi, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya, yang saya lihat sih kalau untuk isu plastik, kayaknya industri kita masih belum mendukung itu. Masih belum Ada kooperatif ya beberapa, Kak ya? ya mungkin harus prosesnya kurang lama mungkin ya. Jadinya apa namanya, proses kita diskusinya kurang lama dan mungkin kurang intens juga, dan ya mungkin ya mereka lebih pro terhadap investasi, lebih pro terhadap bisnis besar ketimbang yang kecil-kecil gitu kan. Jadinya apapun yang dianggap apa namanya menghalangi bisnis atau investasi, ya itu harus dikritisi gitu. Dalam hal ini memang sayangnya lingkungan, isu lingkungan, pekerjaan-pekerjaan yang memang berkaitan dengan lingkungan kan masih belum dilihat sebagai potensi ya, jadi masih dilihatnya sebagai ancaman aja gitu loh, dari zaman dulu gitu terus itu kan. Jadinya nggak gede-gede industri yang pro terhadap lingkungan. Cuman ya harusnya sih memang ya antar kementerian ya harusnya terintegrasi lah ya. Jadi ketika satu kementerian ngomongin tentang green jobs, ya yang kementerian yang lain juga harus membicarakan hal yang sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing, nggak mengulang-ulang gitu kan. Jadinya ya kita juga kadang kan suka bingung ngomongin, contoh di kita ngomongin SDGs saja kan sebetulnya di pemerintah daerah kan nggak nyampe sebetulnya. Konsep SDGs itu banyak yang nggak ngerti di pemerintah daerah sebetulnya. Padahal kan dia sebetulnya terintegrasi dengan RPJMN kan sebetulnya. Tinggal translate aja ke RPJMD dan di label aja gitu ya si SDGs itu ya. Sama halnya dengan green jobs ini kan cuman labeling sebetulnya kan. Mungkin apa yang kita kerjakan selama ini juga udah termasuk green jobs gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Rahyang. Tuh berarti intinya juga ya itu tadi kan mungkin dari kebijakan dari pemerintah juga, kalau emang pemerintahan Kementerian A udah ngomongin green jobs, ya kementerian yang lainnya pun juga harusnya bisa mendukung kerja-kerjanya green jobs juga dong, maksudnya membuka lapangan kerjanya atau mungkin menjalankan aktivitas yang ada greenannya itu tadi kan. Ya, dan presiden kita kan juga mengingatkan untuk tidak ada ego sektoral ya, jadi ya kayaknya memang harus mulai apa namanya ya, mereka juga harus mulai menurunkan ego sektoral. Karena nggak mungkin kan masa antar kementerian sama-sama membangun negara tapi satu sama lain masih sikut-sikutan kayak gitu kan kayak. Ya jangan sampai strategi dalam pencegahan COVID ini kejadian di isu yang lain ya, maksudnya dengan kebingungan berbagai macam informasi yang berbeda-beda dan saling bertentangan, ya jangan sampai di isu lingkungan juga ada kayak gitu juga. Harus mulai kita belajar dari apa yang terjadi saat ini dan kita bisa memperbaiki di isu yang lain. Oke deh, makasih Kak Rahyang. Ini ada juga nih, ada yang mau bertanya lagi. Mungkin satu lagi kali ya sebelum kita nanti close diskusinya karena udah menjelang berbuka. Oh ya, untuk kakak-kakak semuanya, ini video diskusi publik ruang aksi kali ini nggak cuman teman-teman yang di sekitar Jabodetabek aja nih yang nonton. Jadi ada teman-teman dari Aceh, tadi aku lihat, ada teman-teman juga dari Bali, ada teman-teman juga dari Medan yang juga ikut diskusi di sini. Terima kasih ya udah menyempatkan diri buat join di diskusinya. Ini ada pertanyaan mungkin dari Kak Nilo, udah kebuka belum? Oh, udah nih. Halo Kak Nilo, gimana? Ya, halo. Ya, pertanyaanku tuh tentang transisi dari job yang nggak green secara tradisional ke green jobs. Nah, kita kan udah ngomongin tadi tuh tentang pekerjaan misalkan di NGO atau di di korporat. Tapi misalkan kalau ada artis atau atlet atau orang yang pekerjaannya tuh nggak nyambung sama sekali dengan green jobs, itu gimana cara transisinya biar kita bisa lebih berkontribusi gitu aja sih. Kasih. Gimana tuh caranya mungkin bisa berkontribusinya itu nih? Mereka kan punya followers yang banyak ya. Mereka punya istilahnya tingkat pengaruh yang lumayan tinggi, dan diet kantong plastik beberapa kali memang
bekerja sama dengan beberapa public figure lah yang memang punya influence yang lumayan lah gitu. Kalau dilihat di media sosialnya, followersnya ya udah banyak banget, ratusan ribu gitu kan bahkan. Ya kita manfaatkan channelsnya mereka untuk menyuarakan isu kita. Jadi kita ajak mereka untuk membantu kita menyuarakan isu ini lewat channelsnya mereka. Dan itu menurutku sih udah cukup bagus lah ya, karena akhirnya kita bisa engage dengan followers di luar lingkaran kita. Karena biasanya kalau di isu lingkungan itu followersnya ya pasti emang udah kenal sama isu lingkungan gitu. Beda sama mereka yang lebih diverse gitu kan, lebih heterogen gitu kan. Jadinya pasti kita akhirnya bisa menggapai sasaran baru sebetulnya. Jadi ya kita manfaatkan aja channelsnya untuk ya syukur-syukur mereka mau ya. Dibayarnya juga nggak red corporate kan, lumayan juga kan. Mereka kan mahal. Jadi kalau ada yang beberapa udah banyak yang peduli juga sebetulnya, dan tinggal kita memang cari akses ke sana aja, berkenalan, dan mereka pasti mau kok sebetulnya. Ada beberapa yang mau dan ada beberapa yang udah melakukan hal seperti itu. Jadi mereka memang memanfaatkan platform yang mereka pegang itu, yang mereka kontrol itu untuk menyuarakan hal yang positif. Oke. Aku coba tambahin ya Kak Gaby dan Kak itu tadi kalau aku bisa bilang dari sisi eksternalnya ya, kita coba mempengaruhi dari sisi mungkin konsumen si perusahaan itu ataupun pengguna jasanya misalkan. Tapi kalau misalkan dari sisi misalkan internalnya, tadi udah sempat dibilang bahwa misalkan kita bisa ketemu kalau ada sustainability divisionnya, kita bisa sama-sama bekerja dengan mereka membuat satu proyeksi ekonomi ke depan gitu misalkan. Karena lagi-lagi ini sebenarnya either si top management levelnya yang nggak aware gitu bahwa semua bisnis itu sedang bertransformasi sekarang gitu. Nanti ada peluang bahwa kayak misalkan ya, kalau misalkan saya kasih contoh disrupsi yang digitalisasi sektor transport misalkan. Dulu tuh taksi-taksi tuh mungkin top manajemen levelnya nggak mengantisipasi atau nggak menyadari atau mungkin nggak ada yang ngasih tahu ya bahwa ke depan ini misalkan proyeksi di tingkat regional saja itu sudah mulai beralih ke ride sharing platform gitu atau ride hailing platform. Nah, yang mana nanti bisa mengganggu lini bisnisnya dia gitu. Nah, itu juga sama gitu, kita bisa kasih approach kepada top management level, tapi sebelum kita ke sana pastikan kalau menurut saya punya basic argument dan juga analisis yang cukup valid atau kredibel untuk nanti pastinya ditanyakan kenapa bisnis kita harus berubah gitu misalkan. Nah, itu juga bisa dikolaborasikan either dengan HR-nya atau bagian ke divisi keuangannya. Coba divisi keuangannya bikin proyeksi revenues misalkan ketika ada satu adjustment yang kita rubah di supply chain kita misalkan dari yang dulunya impor walaupun lebih murah tapi kita coba pakai yang domestik tapi mungkin agak lebih mahal gitu dari sisi short term-nya pasti tidak ekonomis gitu, sama kayak kalau kita mau install appliances yang lebih efisien gitu, misalnya ganti AC atau ganti kulkas yang lebih hemat energi, pasti biaya investmentnya di awal tinggi, tapi ke sana itu long term semakin murah gitu. Jadi kita melihatnya itu jangan cuma lihat horizon-nya aja atau melihat kalau misalnya sunset di pantai itu yaudah yang kelihatan di mata aja istilahnya. Tapi beyond itu kita juga harus lihat dan juga coba komunikasikan atau dialogkan ke corporate. Saya mungkin setidaknya mungkin satu kasus atau dua kasus lah sempat mengalami hal serupa gitu kan. Saya coba approach ke internal top level management bahwa kita harus berubah gini. Itu mereka sebenarnya mau ngedengerin kok gitu, kalau misalkan selama misalkan tadi profitnya tetap ada buat mereka, kita juga benefit lainnya yang bisa diperoleh dengan bertransformasi. Mungkin itu tipsnya sih dari saya, dari internal perusahaannya gitu. Ya, nambahin juga terkait itu, bagian divisi sustainability bisa jadi salah satu opsi green jobs juga tuh, karena biasanya divisi sustainability itu karena memang
bisnis juga banyak yang baru beralih ke apa namanya value-nya menjadi lebih ke pembangunan berkelanjutan. Jadinya kita masih punya banyak ruang gerak lah untuk improvisasi dan juga untuk berekspresi. Meskipun kebanyakan yang saya kenal sebetulnya divisi sustainability ini juga cukup struggling karena biasanya nggak nyambung sama bagian marketing. Makanya akhirnya juga banyak kegiatan sustainability itu mirip-mirip markom sebetulnya, jadinya alih-alih malah promosi produk tapi menunggangi atau pakai isu lingkungan atau isu sosial biasanya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang memang tertarik ke situ, itu bisa banget tuh masuk ke divisi sustainability-nya di berbagai macam perusahaan. Oke, kalau begitu Kak Egi dan Kak Rahyam, terima kasih nih atas diskusinya yang sangat menyenangkan dan sangat mengubah persepsi sih sebenarnya tentang green jobs ini sendiri. Mungkin kalau bisa disimpulkan nih masing-masing dalam 1 menit atau mungkin setengah menit pun juga nggak apa-apa. Kiranya apa yang bisa dilakukan sama orang-orang muda di masyarakat untuk kita bergerak nih ke bidang green jobs. Gimana sih cara mungkin supaya kita pede gitu loh untuk kita bekerja di sektor green jobs ini yang mungkin sekarang stigmanya masih kerjaan apaan tuh kayak gitu kan. Tapi kan sekarang teman-teman udah punya bekalnya kan tentang pengertian green jobs ini seperti ini. Nah, monggo silakan Kak Rahyang mungkin duluan memberikan simpulannya. Boleh. Yang pertama follow your guts gitu kan ya, ikuti aja kata hati, instingmu karena cuman kamu yang ngerti gitu kan. Apa namanya, belajar lebih banyak lagi mengenai isu lingkungan dan kalau bisa pilih satu hal yang spesifik yang kita perjuangkan gitu. Supaya kita punya punya semangat yang berbeda lah dengan yang lain. Dan pilih juga sektor yang memang kita nyaman ada di sana. Gak usah ngikutin orang lain kemana. Gak usah ngikutin orang bikin startup, kita juga bikin startup. Karena nggak semua aktor pembangunan itu adalah startup. Jadi menyebarlah gitu, ada di mana-mana. Oke, kalau Kak Egi gimana nih? Ya, nyambung closing statement-nya Kak Rahyang tadi, intinya kan tadi menyebar di mana-mana, berarti kan setiap individu dari kita sebenarnya bisa berkontribusi juga terhadap advancement atau perkembangan menjadi lebih baik dari sisi sektor green jobs ini gitu. Dari saya sempat mention di awal yang latar belakangnya akuntan kah, komunikasi kah, atau yang IPS misalkan, itu tuh semuanya bisa punya kesempatan yang sama menurut saya untuk bekerja di bidang green jobs ini. Yang penting untuk ini tadi selain follow your guts, tambahan dari saya juga mungkin bisa dipersiapkan skills tambahan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita perhatiin tuh sekarang tuh degree sebenarnya udah nggak begitu penting, yang penting tuh experience dan juga value seseorang gitu. Ketika dia satu perusahaan yakin dengan value para karyawannya itu sama satu value, itu bisa moving forward banget sih untuk perusahaan gitu. Jadi jangan khawatir misalkan saya IPK-nya misalkan cuma 3 gitu. Saya juga dulu 3 survive tapi alhamdulillah gitu. Jadi jangan khawatir, masing-masing dari kita punya kesempatan yang sama. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak kakak-kakak semua dan teman-teman yang udah bertahan sampai jam 4 sore. Ya ampun, teman-teman 2 jam nyaksiin diskusi ini. Terima kasih banyak semuanya. Sama ini dong, bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak. Sama aku mau dibantu direct mungkin sama teman-teman untuk di capture ya. Bentar. Sambil nunggu semuanya pada buka kamera nih. Kevin ada di office. Oh, ada Kevin. Halo. Terima kasih juga nih buat teman-teman semuanya yang
tetap produktif ya, walaupun kita di rumah haredang gini kan, panas-panas gini. Tapi kemana tuh Haridang? Udah di rumah aja, panas, puasa-puasa kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini kita sama-sama dapat banyak pelajaran ya. Ya. Oke, ini udah Buburnya semuanya bermanfaat. belum, Kak? Oh, belum nih, tinggal dikit lagi. Ayo. Mungkin ada pakai lipen dulu kali ya. Kayak aku dong, aku sampai lupa loh Kak cara pakai lipen. Yang lain mungkin mau pakai pomade dulu, pomade. Mungkin ada yang sisiran dulu, silahkan. Lipennya ramah lingkungan nggak? Aduh, aku mau di-endorse. Ini kok ada beberapa yang malu-malu, nggak apa-apa deh, segini dulu aja. Oke, mungkin bisa dibantu Kak Mojo atau Kak Yesi bantu capture ya. Kak Mojo. Mojo mana nih? Oke. Oh nih. Oke deh. Siapa nih yang mau aku capture deh, bentar ya. 1, 2, 3, smile. Yeay, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga udah stay at home. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih semuanya. Sama aplaus buat apalagi buat pekerja medis yang di luar sana masih bekerja untuk jadi garda terdepannya COVID-19 ini. Aduh, terima kasih juga ya. Aku terima kasih banget sama teman-teman semua. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi di diskusi-diskusi kita ke depannya. Semoga kita juga bisa lebih efektif. Kalau ada kritik, ada saran, ada tanggapan, atau teman-teman mau request diskusinya apa, bulan depan diskusinya apa, atau Kak minggu depan aja kita bikin diskusi, terserah deh. Monggo follow Instagramnya Koaksi @koaction.id, Twitternya Koaksi juga Koaction.id, website Koaksi di www.koaction.id, dan YouTube-nya Koaksi di Koaction Indonesia. Oke, kali ini saya GBK Lalo pamit dulu. Di rumah aja nggak menghasilkan uang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih. Stop recording ya? Udah. Aku masih belum.